adik-adik mahasiswa nih, mungkin di antara adik-adik mahasiswa yang nantinya dapat mengikuti jejak seperti Kak Gatot ya, supaya nanti bisa go internasional pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini saya mau menjadi narasumber ya di kuliah perdana di kampus saya dulu di Fakultas Farmasi and Sains Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi sekarang saya mau meeting via Zoom. Di sana sih mulai jam 8, tadi jam 8 udah mulai. Nah, tapi sini masih jam 4 pagi, jadi belum subuh, Masya Allah. Udah, jadi gimana meeting kita hari ini? Banyak terus video saya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya, serta nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Alhamdulillah meetingnya yang lagi berlangsung. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat undangan dari dosen saya di kampus dulu. Jadi saya dapat undangan pertama dari via DM Instagram, selanjutnya kita kontak lewat WhatsApp. Jadi sekarang saya dapat undangan untuk menjadi narasumber dengan beberapa teman-teman saya yang dulu ya, ada beberapa narasumber yang diundang. Salah satunya adalah teman saya dulu di kampus. Jadi, insya Allah hari ini kita mau lihat ya. Nah, ini sekarang dekan saya lagi bicara. Jadi kita lihat dulu dekan saya lagi penyambutan. Universitas Muhammadiyah Apoteker Hadi Sunario MSI selaku Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan di sini udah ada Pak Hadinya. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Nadia, dan selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada Bapak Dr. Andes Apoteker Inding Gusmayadi MSI selaku Wakil Dekan 1 Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu. Assalamualaikum Pak Inding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, para mahasiswa baru Fakultas Farmasi dan Sains. Selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Farmasi dan Sains. Mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan menuntut ilmu di FFS Hamka bisa tercapai. Selamat. Baik. Selanjutnya, di sini juga ada Ibu Apoteker Koryati M. Farm selaku Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Umum. Assalamualaikum Ibu Kori. Waalaikumsalam. Selamat datang semuanya. Sukses ya di Farmasi Hamka. Pak Gatot Adi Nugroho, SPOM dari Industrial Farmasis Jeddah, Saudi Arabia. Assalamualaikum Bapak Gatot. Waalaikumsalam Kak Eli, apa kabar? Alhamdulillah, ini juga sama ya dengan Pak Gatot ini adik kelas saya juga ya. Kak Eli dulu asdos ya? Seperti reuni ya. Iya betul Kak Eli, senang banget nih. Ya, Alhamdulillah. Izinkan saya selaku moderator akan membacakan CV dari masing-masing narasumber. Saya izin share screen. Baik, untuk CV narasumber kita kali ini, seperti tadi kita sudah bersapa, terdiri dari 5 orang pembicara. Dan pastinya ini kakak kelas bagi adik-adik semuanya. Yang pertama ini dari Bapak Apoteker Tony Firmansyah SPOM. Alamatnya adalah di Townhouse Tanah Baru, Blok B67, Jalan Tanah Simo, RT 5 RW 11, DG Depok, Jawa Barat. Nomor HP mungkin adik-adik bisa dicatat ya jika memungkinkan, karena Pak Tony ini merupakan owner dari produk kosmetik herbal yang saat ini sedang booming ya, yaitu SF12. Nanti
dengan Pak Tony. Riwayat pendidikannya yaitu S1 tahun 2005 dari UHAMKA, kemudian melanjutkan apoteker tahun 2011 di UHAMKA, dan saat ini sedang mengambil S2 di tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah Bapak Chandra Emilza, seorang bisnis manajer dari PT Kimia Farma Apotik. Riwayat pendidikannya S1 dari UHAMKA dan apoteker dari UHAMKA. Untuk riwayat pekerjaannya ini banyak sekali ya. Adik-adik bisa lihat di sini ada farmasis asisten, farmasis manager ya, kemudian farmasis manager, business manager, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu dengan Pak Gatot Adi Nugroho. Ini salah satu alumni kita yang terjun langsung ke dunia internasional ya, yaitu bekerja di Jeddah, Saudi Arabia dengan bidangnya adalah industrial farmasis. Begitu banyak pengalaman yang beliau sudah tuliskan di sini, dan nantinya saya tidak mungkin membacakan satu persatu ya. Nanti adik-adik bisa melihat sendiri. Mulai dari tahun 2012 ya, beliau sudah bekerja sebagai supervisor di PT Beratako. Kemudian di tahun 2013 sampai 2014 di PT Mega Intra Sejahtera. 2014 sampai 2017 yaitu produk eksekutif di YSP Industri. Kemudian 2013 sampai 2014 PT Mega Intra Sejahtera, dan September 2019 ini production eksekutif, dan saat ini yaitu di Jeddah, Saudi Arabia. Kemudian yang keempat ini ada Ibu Parandini, yaitu Pekerjaannya di laboran pelaksana lab patologi klinik Rumah Sakit Mekarsari. Riwayat pekerjaannya yang pertama sebagai asisten dosen TLM FFS UHAMKA 2017 sampai 2019. Kemudian freelancer lab klinik Cakra Medika tahun 2020 sampai 2021. Dan ATLM Rumah Sakit Mekarsari 2020 sampai dengan sekarang. Riwayat pendidikannya D4 Analis Kesehatan tahun 2016 sampai 2020. Dan yang terakhir ini adalah Bapak Johan. Riwayat pekerjaannya saat ini yaitu sebagai TNI AD, jabatannya adalah Pakes Yonkaf 13 SL. Riwayat pendidikannya S1 UHAMKA tahun 2017 dan apoteker UHAMKA tahun 2020. Baik, adik-adik, tanpa panjang lebar lagi, kita akan masuk pada sharing session motivation ya. Mudah-mudahan nanti dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber nantinya dapat memotivasi bagi adik-adik semuanya. Baik, kita akan lanjut dengan pemateri yang ketiga ya, narasumbernya sudah ada Kak Gatot. Baik, sudah siap Kak Gatot? Insya Allah. Insya Allah. Kita langsung saja ya Kak Gatot. Iya, baik. Waktunya bisa cukup ya 15 menit. Iya, saya akan brief secara singkat aja kok. Materinya dari Kak Gatot atau dari enggak, saya? kita siapkan. Boleh dari kalau Kak Eli ada. Bentar saya lihat dulu. Oh, nggak ada. Sepertinya nggak ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Eli, dan buat adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatot Adi Nugroho ya. Mungkin dari sekian banyak pemateri hari ini, saya aja yang belum apoteker, jadi saya cuma lulusan sarjana farmasi aja di universitas tercinta kita UHAMKA ya. Ya, jadi ini CV saya. Jadi saya lulus dari UHAMKA itu di tahun 2012 ya. Jadi setelah itu saya
mulai bekerja di industri. Jadi selama saya kuliah, alhamdulillah kuliah saya agak molor. Jadi harusnya 4 tahun, jadi agak molor karena saya sambil sembari kuliah sembari kerja. Kemudian setelah lulus kuliah, saya banting setir di pelayanan menjadi ke industri. Pengalaman pertama saya bekerja di industri sebagai supervisor repacking di Brataco, masya Allah ya, perusahaan yang cukup bonafit juga di bagian distribusi raw material di Indonesia, dan saya langsung mendapati posisi sebagai supervisor produksi. Kalau saya nggak salah waktu itu saya dapat posisi ini sebelum saya lulus sidang. Jadi alhamdulillah diterima sama Brataco di sana. Kemudian setelah dari dia paling bawah Kylie. Setelah dari Brataco, kemudian saya pindah ke atas lagi Kylie. Nah, atas lagi net. Nah, ya, setelah dari Brataco ini saya pindah ke Metiska Pharma. Nah, di Metiska Pharma ini saya juga belajar banyak tentang GMP ya, dari semua sudut GMP, Good Manufacturing Practice, yang khusus bagian industrial. Nah, di sini cuma sebentar, cuma 6 bulan. Kemudian saya dapat panggilan lagi di sebuah perusahaan cosmetics, PKRT ya, produk kesehatan rumah tangga. Ini sebuah pabrik baru yang benar-benar baru dari nol di Mega Itra Sejahtera ini, benar-benar dari nol. Jadi saya sebagai penanggung jawab teknis sekaligus kepala pabrik dan memanage semua perusahaan mulai dari starting. Jadi saya datang ke sana itu masih tanah kosong sampai akhirnya produk itu bisa saya temukan sekarang di supermarket ya. Alhamdulillah di sana sekitar setahun lebih. Kemudian ini istri saya iseng apply kerja ke luar negeri ya. Akhirnya saya dapat perusahaan pertama saya di Selangor, Malaysia, sebagai production executive di YSP Industries Malaysia, Sendirian Berhad, daerah Selangor, Malaysia. Nah, di sana sebagai production executive, alhamdulillah teman-teman saya yang dari Indonesia, jadi ada total 5 orang dari Indonesia. Cuma saya yang bukan lulusan dari universitas negeri. Jadi buat adik-adik sekarang yang kuliah di UHAMK, jangan pernah takut bersaing ya. Alhamdulillah waktu saya kerja di Malaysia, teman-teman yang dari Indonesia itu semua adalah lulusan dari jaket kuning ya, dari Universitas Indonesia, dan semuanya apoteker. Cuma saya aja yang lulusan UHAMK dan belum apoteker. Jadi insya Allah kalau kalian bisa memantaskan diri, kalian bisa bersaing dengan siapapun gitu, insya Allah. Langsung dari Malaysia, perusahaan saya membuka cabang baru di Indonesia. Jadi saya pindah ke Indonesia ya, tepatnya ke daerah Cikarang di Bekasi, dengan posisi yang sama sebagai production executive. Nah, ini pabrik baru yang berdiri di Indonesia juga, anak perusahaan dari YSP Malaysia, jadi PT YSP Industries Indonesia di Jawa Barat. Di sana sekitar hampir 2 tahun saya di sana ya. Kemudian alhamdulillah nggak lama saya dapat panggilan lagi di tempat kerja saya yang sekarang di Baterjee Pharma di daerah Jeddah. Pertama saya datang itu sebagai warehouse section head. Kemudian dalam 2 bulan alhamdulillah saya dapat promosi sebagai warehouse manager di Jeddah ya, Saudi Arabia. Dan sekarang sampai hari ini saya masih memegang jabatan tersebut, dan saya orang ASEAN satu-satunya di sana, dan cuma ada 2 orang Indonesia yang ada di sini gitu. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf di sini masih agak pagi ya, jadi suara saya mungkin agak kurang baik. Jadi buat adik-adik semua yang sekarang bergabung di UHAMK, banyak banyak tempat atau pekerjaan atau kesempatan buat kalian berkarir. Bisa ada di rumah sakit, bisa di distributor, dan kalau saya lebih memilih di industri karena memang pertama honestly itu karena salary-nya lebih besar. Dan kenapa saya lebih memilih di luar negeri? Karena di luar negeri itu tidak mempersyaratkan sebagai apoteker untuk menjadi seorang manajer. Jadi saya lebih memilih di luar negeri gitu.
Nah, pesan saya buat adik-adik semua, jangan sampai molor ya kuliahnya ya, kayak saya. Jadi saya buang-buang waktu sampai beberapa tahun untuk menyelesaikan kuliah yang harusnya itu kalian bisa start karirnya itu lebih cepat gitu. Jadi saya agak lambat memulai karir saya di dunia industri. Jadi kalau bisa adik-adik semua memulai semua secepat mungkin, lulus secepat mungkin, dan bisa mencari pekerjaan dan mendapatkan karir yang lebih baik di usia yang lebih muda gitu, pesan saya. Nah, selanjutnya biasakan masuk kuliah difokuskan jangan hanya untuk mencari nilai ya. Jangan hanya untuk mencari nilai, jangan hanya untuk mencari ijazah, karena IPK saya juga pas-pasan untuk lulus. Dan kalau memang kalian ingin berkarir di dunia internasional, mereka tidak akan mempertanyakan IPK kalian berapa, kemudian nilainya berapa. Ya memang itu penting untuk starting aja ya. Kalau menurut saya nilai itu akan berpengaruh saat kita starting untuk pekerjaan. Kalau kita fresh graduate, setelah kita experience person, jarang ada perusahaan-perusahaan yang melihat nilai atau dari sisi IPK atau IP-nya gitu. Nah, jadi secara garis besar saya mau bilang pendidikan itu bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus terus dapat ijazah, tapi itu juga soal memperluas wawasan serta menyerap beberapa ilmu yang nanti akan berguna untuk kita di masa depan nanti ya. Jadi kalian dari sekarang harus memperkuat soft skill kalian, perbanyak relasi kalian, perbanyak kalau bisa bahasa asing, perbanyak segala macamnya. Sekarang sosial media itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan. Jadi kalau bisa kalian gunakan sosial media sebijak dan sebaik mungkin, maksimalkan sosial media kalian untuk mencari relasi, untuk mencari ilmu, dan untuk segala hal positif lainnya ya. Jadi jangan buang-buang masa di sosial media dengan melakukan hal yang tidak berguna untuk masa depan kalian. Mumpung kalian masih muda, jadi sudut pandang kalian masih luas. Jadi kalau bisa fokus terhadap pendidikan, dapatkan ilmu sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa, jangan lupa selalu berdoa, dan soalnya mohon maaf ya, pokoknya bermimpilah setelah tinggi-tingginya. Setelah itu kalian harus bangun dan berusaha untuk menggapai mimpi kalian. Terus buat adik-adik semua, jangan lupa untuk kalian ini masih muda, langkahnya masih jauh untuk menggapai mimpi dan cita-cita. Buktikan kalau kalian memang bisa dengan orang lain, dengan berjuang, tetap semangat dan tetap percaya diri. Pokoknya tetapkan langkah kalian dari sekarang, mantapkan langkah kalian. Insya Allah semuanya akan bisa bisa tercapai dan terwujud dengan baik. Alhamdulillah, insya Allah ya. Terus jangan lupa kalau untuk menggapai masa depan, jangan lupa 4 kata ini ya: duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi sebelum kalian memulai sesuatu, biasakan dengan berdoa, kemudian kita usaha dan ikhtiar, dan yang terakhir tawakal. Jangan lupa untuk selalu berdoa di awal-awal dan mengucap alhamdulillah kalau bisa mencapai itu semua gitu. Jadi saya briefnya nggak terlalu banyak ya. Jadi buat adik-adik semua, jangan jangan pernah ragu untuk bersaing di dunia internasional, karena sekarang sudah banyak ekspatriat di Indonesia yang berkarir di luar negeri, khususnya farmasis ya. Jadi sebelum saya pindah ke Jeddah ini, saya belum pernah melihat atau agak sedikit susah mencari rekan farmasis yang ada atau apoteker yang ada di luar negeri. Mungkin kalau di sekitar ASEAN saya sudah beberapa relasi saya ada yang sudah berkarir di sana. Cuman kalau untuk di Eropa, di Middle East atau di Timur Tengah ini agak sedikit farmasis yang dari Indonesia. Jadi saya harap nih ya, dalam 4 atau 5 tahun ke depan saya bisa bertemu lulusan UHAMKA juga di sini ya, insya Allah. Jadi bisa berkarir di luar negeri juga dan bisa bersaing dengan rekan-rekan yang dari luar negeri gitu. Jadi jangan takut untuk bersaing, karena memang
dari ASEAN itu manajer yang ada di perusahaan saya itu semuanya berasal dari Timur Tengah, Eropa, dan sebagian dari India dan Pakistan. Cuman saya yang berasal dari ASEAN. Jadi insya Allah saya doakan semoga pokoknya adik-adik ya yang sekarang menempuh pendidikan di UHAMKA bisa bertemu saya di sini. Saya pengen banget ketemu apoteker dari Indonesia di sini ya. Sampai saat ini selama 2 tahun saya belum pernah ketemu sama apoteker dari Indonesia. Jadi terus aja bermimpi dan terus berusaha untuk meraih cita-cita kalian. Jadi jangan terlalu biasa dengan zona nyaman, jangan terbiasa dengan zona nyaman. Coba untuk melangkah ke depan dan raihlah mimpi-mimpi kalian itu dengan sebaik mungkin. Karena keberhasilan itu terjadi jika ada niat, usaha, dan doa. Insya Allah pada satu kesempatan baik nanti bisa akan tercapai gitu. Apalagi ya? Saya rasa cukup sekian aja Kak Eli ya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Eli, Bu Kori yang sudah mengundang saya, kemudian Pak Adi Sunario, Pak Inding, juga Pak Kriana. Sayangnya saya belum nggak ketemu sama Pak Priyo Wahyudi ya, itu dosen pembimbing saya dulu. Pak Priyo nggak ada ya Kak Eli ya? Tadi sempat mau izin. Oh gitu. Saya belum periksa ini. Iya, kalau ada Pak Priyo kirimkan. Ini sudah live sepertinya. Oh iya Pak Priyo, apa kabar? Sekarang saya alhamdulillah sekarang saya lagi staycation di Mekah. Jadi dari Mekah Al Mukarramah saya mengucapkan terima kasih dan saya doakan buat teman-teman semua, adik-adik semua dan dosen-dosen semua. Saya doakan semoga kita cepat sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Eli. Ya. Amin ya robbal alamin ya, untuk doa-doa yang terbaik untuk kita semuanya. Iya. Terima kasih Kak Eli sudah sharing ya, yang sudah memberikan semangat untuk adik-adik mahasiswa nih. Mungkin di antara adik-adik mahasiswa yang nantinya dapat mengikuti jejak seperti Kak Gatot ya, supaya nanti bisa go internasional pastinya. Bagi adik-adik yang masih penasaran ya dan ingin bertanya, monggo silakan hubungi dari narasumber masing-masing. Tadi sudah ditampilkan ya nomor handphonenya maupun emailnya. Mungkin tidak keberatan ya bagi kakak-kakak narasumber jika nantinya dihubungi. Seandainya tidak keberatan, insya Allah ya, maka saya persilahkan kepada adik-adik untuk menghubungi dari kelima narasumber. Mengingat waktu ini sangat terbatas ya, jadi akan saya closing saja. Alhamdulillah rangkaian sesi sharing motivation sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang sangat luar biasa dari kelima narasumber. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan ini dapat bermanfaat dan membuat adik-adik tergerak untuk melakukan yang terbaik pada saat menimba ilmu di bangku FFS UHAMKA. Semoga nantinya adik-adik bisa menyusul kesuksesan seperti para alumni dari kelima pembicara yang sangat luar biasa. Saya akan mengambil salah satu quote dari salah satu narasumber yang ternyata bukan tempat yang menjadikan seseorang hebat, tetapi seseoranglah yang akan menjadikan tempat itu hebat. Akhir kata, saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf jika selama memandu terdapat kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya, dan para peserta adik-adik mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen yang kami banggakan yang telah berpartisipasi dalam sharing session motivation kali ini. Saya tutup dengan sebuah pantun, ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, udah beres tadi sharing sama adik-adik kelas saya di kampus saya dulu ya, di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang saya dulu di kampusnya di daerah Klender. Jadi sekarang udah selesai sharingnya, udah lumayan nih
Jadi di sana kan udah siang, kalau di sini masih pagi. Jadi sekarang saya tutup dulu videonya. Semoga videonya bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya, serta tinggalkan komentarnya di bawah. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung DM ke Instagram saya, Facebook saya, atau komen aja di bawah. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.